'inda maji'il aqdiyati wal aqdar. Kemudian mauta 'inda maji'il aqdiyati wal aqdar. Dan kamu jadi mayat ketika engkau menghadapi takdir Tuhan. Artinya tidak ada pemberontakan. Maksudnya jadi mayat nih tidak ada pemberontakan, tidak ada keluh kesah. Mayat kalau dimandiin, ditengkurapin nurut enggak? Didudukin nurut enggak? Itulah kira-kira ketika Anda menghadapi takdir Tuhan menimpa diri Anda, ya sudah, tidak ada usaha melarikan diri, tidak usaha ada pemberontakan, dan tidak ada keluh kesah. Ya sudah, siap. Hanya sami'na wa ata'na, siap kami. Wa ma'ahada, sekalipun nanti Anda demikian, ya, dengan sikap-sikap yang seperti itu, bukan berarti Anda lalu pergi jauh dari pergaulan sehari-hari, ya tidak juga. Tetap saja wa asyirun nasa bi khuluqin hasanin. Walau bagaimanapun Anda harus bergaul dengan manusia berdasarkan akhlak-akhlak yang mulia. Itu saja persoalannya. La tatlubu minallah azza wa jalla bi ghairi ilmihi fikum. Jangan pernah minta kepada Allah selain keilmuannya yang ditetapkan kepadamu. Artinya jangan minta yang aneh-aneh, sesuatu yang tidak diketahui, yang di luar ilmu Allah. Mintalah apa yang, jadi begini maksudnya ya, jangan sok merasa tahu lebih dari Allah kok. Ini orang minta kepada Allah, tapi dalam dirinya ada anggapan aku lebih dari Allah. Iya. Minta supaya anaknya Mang Jana mau dengan saya. Sepertinya Anda lebih tahu jodoh Anda yang paling bagus anaknya Mang Jana. Allah nggak tahu, dikiranya gitu. Nah, sehingga ketika oleh Allah digagalkan dengan Mang Jana, saking sayangnya kepada kamu, dikasih perempuan yang lebih hebat lagi, yang nantinya akan bahagia, anaknya Mang Dula, Anda berkeluh kesah. Jadi Anda merasa lebih pintar dari Allah semacam itu. Jangan ngajarin Allah maksudnya begitu aja. Bahkan sampai kepada bagaimana caranya Allah menjawab pertanyaanmu, serahkan kepada Allah bagaimanapun caranya Allah, bagaimana prosedurnya, bagaimana prosesnya, nggak usah ngatur Allah. Yang penting aku hari ini ingin makan, selesai. Apakah ada tangga ngirimi, apa nemu duit di jalan, apakah terserah Allah. Ini seringkali orang minta sesuatu kepada Allah, tapi langsung dengan protokolnya, dengan aturan-aturan protokolernya. Niatnya naik haji, tapi Allah suruh menjadikan sawahnya supaya jangan sampai gagal. Kemudian nyuruh Allah suruh nagih utang sama orang pada bayar. Nyuruh anaknya di Taiwan supaya kirim duit. Untuk apa? Untuk bisa naik haji. Ya Allah, mudah-mudahan sawah saya tahun ini jangan sampai gagal, panennya yang bagus. Mudah-mudahan rumah kontrakan di Jakarta ada yang kontrak. Mudah-mudahan sipulan yang punya utang pada bayar. Mudah-mudahan anak saya di Taiwan kirim duit. Malaikat nanya, lu minta banyak-banyak buat apa? Buat naik haji. Jadi Allah disuruh untuk itu semua supaya dia bisa naik haji. Ini banyak sekali orang seperti itu. Ya tinggal bilang aja langsung, ya Allah saya mau naik haji. Bagaimana caranya terserah engkau. Sekarang semua nanya, Pak Tato pulang ke rumah, perutnya lapar nih. Mah, bapaknya mah atau neng? Ayo, ibu, bu, ambil piring bu.
Sendok bu, datang lagi. Garpu, pisau, cobek, bolak. Istrinya nanya, minta apa sih? Pengen makan, dia bilang aja makan, kok sebanget sih. Istrimu saja diperlakukan semacam itu marah. Nah setiap hari Anda ketika meminta Tuhanmu seperti itu. Iya kan? Jadi ternyata suul adab sama Allah ini sehari-hari seperti itu. Pantas dong anak ngebul kabeh. Kalau beledogan tuh betul basah ya. Iya. Terus nanya lagi. Iya, ya itu jadi. Ya karena itu mah bukan berdoa, ngatur namanya itu. Iya. Ya jadi gimana? Ya seperti itu. Jadi kita tata krama berdoa ini kurang banyak dipahami ya. Tetapi prosedur di dunia orang bikin proposal kan ada prosedurnya, protokolnya. Ya kan? Ada akte notarisnya, ada yayasannya, ada susunan kepengurusannya, ada lampiran KTP-nya, ada dukungan bupatinya, kan banyak begitu. Sama Allah ada nggak? Ya sama. Itulah persoalannya. Nah sekarang ada lagi ketika minta dukungan rekomendasi kepada bupati nggak boleh. Yang aturannya ada dukungan sih. Dimintai surat dukungan dari bupati supaya Bapak Presiden mengabulkan proposal kita. Ya kan begitu. Nah sekarang orang minta rekomendasi kepada Allah juga minta rekomendasi dari orang-orang yang dekat dengan Allah, bid'ah dan musyrik. Anda minta jalan ke Keliwed, Sukawera, minta dicor. Kepada Anda mintanya kan? Ini kan mencari orang yang dekat dengan bupati kan? Wah, Buya orang yang Buya tolong dong rekomendasi. Apa ini minta dicor jalannya? Oke deh. Mohon yang bersangkutan dibantu. Terima kasih atas perhatian Bapak Bupati, tanda tangan Abdul Syakur Yasin. Kasih Bupati. Ada tulisan saya. Sulit menolaknya kan? Dipertimbangkan kan? Nah itulah makanya rekomendasi orang dekat itu penting. Tetapi kan akhirnya menjadi bid'ah, menjadi musyrik. Betul enggak? Tawasul kan musyrik kan? Ya udah kalau mereka udah nggak usah, udah ini asal jiplak langsung saja kepada Allah. Allah kan dekat, ya udah silakan. Saya tidak mau bertengkar kok. Kalau Anda yakin bisa langsung silakan. Allah dekat silakan. Ya Allah mah dekat, tapi kamunya jauh. Kalau Allah mah dengan semua makhluknya dekat semua. Dengan orang yang beriman dekat. Dengan orang yang tidak beriman dekat. Orang yang tidak percaya Tuhan dekat. Kenapa? Aqrabu minhu min hablil warid. Tuhan lebih dekat dari urat nadi. Urat nadi siapa saja yang beriman, yang kafir, yang musyrik, semuanya dekat kok. Allahnya dekat, tapi kamunya jauh kan. Itu persoalannya. Jadi itulah teori semacam ini juga dalam perdebatan ya silakan saja. Kalau Anda yakin Anda sudah dekat dengan Tuhan ya mangga silakan langsung kan gitu. Kalau Anda merasanya banyak dosanya ya minta rekomendasi ya mangga silakan. Kalau Pak Edi merasa dekat dengan Bupati Majalengka ya langsung saja. Kalau merasanya kurang dekat ya cari orang yang dekat. Kan begitu. Apa melalui partai, apa melalui ya kan orang keluarganya, dan sebagainya. Kan seperti itu persoalannya. Itulah kira-kira. Nah, yang saya maksudkan kedekatan Tuhan itu bukan kedekatan fisik, tapi kedekatan rasa. Saya dengan Bupati Indramayu Pak Yance enggak seminggu sekali ketemu kok, ya kan?
kadang-kadang sebulan sekali. Kalau dengan sekdanya tiap hari kan, tiap hari kan lapor sekda tuh, dekat. Jabatannya kan sekda. Secara jabatan ya dia lebih tinggi. Dari sisi kedekatan. Lah, paham nggak? Lah itu seperti itu. Jadi bukan kedekatan fisik. Allah mah tidak perlu didekat secara fisik, udah dekat kok. Yang makin dekat itu dekat rasa. Itu orang-orang yang dekat itu yang punya rasa kesucian hati dengan Allah dekat dan doanya dikabul. Kan itu persoalannya. Kalau naga butuh rekomendasi, ya udah silakan. Silakan aja coba, dikabul enggak? Itu yang jadi masalah semacam itu. Jadi saya tidak mau berdebat. Kalau yang menganggap tawasul itu bid'ah ya sudah, Anda jangan tawasul, kita cukup. Tapi jangan mengkafirkan yang tawasul, kita cukup. Ya, biarkan saja urusan surga dan neraka itu urusan Tuhan. Ya, kita yang jangan pernah menghukumi orang lain. Dipastikan neraka, dipastikan surga. Sebab aku juga hamba Allah. Kamu juga hamba Allah kok. Yang ngatur kita adalah Allah kok, segitu aja kok. Ya, jadi seperti itu. Jadi yang penting silakan Anda yakini saja. Yang penting adalah kita bergaul dengan manusia berdasarkan moral yang baik. Wa asyirun nas bi khuluqin hasan. La tatlubu minallah azza wa jalla bi ghairi ilmi fikum wa wafiqu fi hukmihi wa qadarihi fikum wa fi ghairikum. Tetapi Anda harus selalu setuju, harus selalu sejalan dengan apapun yang menjadi keputusan Allah dan kepastian Allah. Tidak ada penyangkalan. Begitu Anda bercerita tentang kesulitan yang Anda hadapi kepada orang lain, maka keluh kesahmu itu dilihat oleh Allah sebagai komplain terhadap keputusannya. Artinya penyangkalan dan tidak menerimakan. Udah, nggak usah ceritakan. Seperti itu. Ani Nabi sallallahu taala alaihi wasallam, diceritakan dari Nabi, walamma khalaqallahu azza wa jalla al-qalam, ketika Allah menciptakan qalam. Qalam, qaf lam mim qalam, ini qalam namanya, yang nulis. Lalu qala lahu uktub, lalu Tuhan berkata kepada pulpen tadi, pada kolam tadi, uktub, tulis. Qala malladzi aktubu, apa yang saya tulis, kata kolamnya. Setelah Tuhan mencipta kolam, lalu disuruh tulis. Si kolam bertanya, apa yang ditulis? Qal uktub hukmi, tulislah putusanku. Fi khalqi ila yaumil qiyamah, tulislah putusanku terhadap makhlukku sampai hari kiamat. Putusannya, 1, lahir tanggal sekian, desa ini, jam ini, bulan ini, ibunya ini, otaknya segini, kelakuannya begini, bakatnya ini, sampai akhirnya matinya jam sekian. Udah, itu kata. Jadi ini kayak sinopsis. Seorang sutradara membuat satu sinopsis terdiri dari 12 pasal. Nanti pasal ke-12 baru pahlawan ceritanya itu, lakonnya itu matinya ketabrak mobil. Ya kan, pertemuan kasihnya di restoran. Itu sinopsis harus ditampilkan dalam acting dan tidak boleh melanggar. Ya, harus taat kepada
aturannya. Jadi masing-masing itu sudah ada putusan-putusan Tuhan, sehingga kita hanya siap melaksanakan saja. Itu begitu. Ini nanti teorinya jadi perdebatan panjang lagi sampai sekarang. Masalah qadar dan qadar itu menjadi perdebatan yang tidak pernah selesai dan tidak akan pernah selesai. Belum pernah selesai dan tidak akan pernah selesai. Yang ini ngotot, yang ini ngotot. Karena ini teori, ini teori. Kalau saya mah tidak. Saya mah tidak pakai teori, pakai fakta di lapangan. Ya, kalau fakta mau dibantah, yang faktual aja. Saya lahir di Kertasmaya, di pasar, di rumahnya Nyonya Rok, orang Cina. Waktu itu bapaknya dagang bako. Saya nggak pernah milih lahir di situ kok. Saya juga tidak milih keluarnya dari perutnya Ibu Haji Zainab, enggak kok. Nama saya juga bukan pilihan saya kok. Jenis kelamin saya juga bukan pilihan saya. Profil tubuh saya juga tidak, ini juga pilihan saya kok. Iya kan? Terus sampai nanti juga saya tidak boleh ikut campur kok. Harus menyerahkan apapun kehendak Allah. Mau kena kanker, kena tumor, kena tabrak mobil, kena tembak, kena segala macam, terserah Allah. Boleh nggak milih kematian? Ini fakta kok. Iya. Jadi itu kata hadis, Nabi dikatakan bahwa ketika Tuhan selesai menciptakan kolam, lalu disuruh menulis, kata kolam bertanya, apa yang ditulis? Tulislah segala putusanku terhadap makhluk ini semua. Sampai hari kiamat. Itu aja. Udah habis waktunya ya. Oke, gitu aja deh. Oke.